Kenalkan, nama saya Lana Siragi dengan NIM 11S2449. Di sini saya ingin menjelaskan tentang praktikum 7, yaitu exception handling. Apa itu exception? Exception itu merupakan sebuah event atau kejadian yang terjadi saat program berjalan yang mengganggu alur program atau normal flow dari instruksi program. Kenapa exception ini penting? Karena tanpa penanganan atau handling, exception akan menyebabkan program berhenti paksa atau crash. Tujuan handling ini untuk menangkap error dengan gracefully, memberikan pesan yang jelas kepada pengguna. Selanjutnya, memastikan program tetap dapat berjalan atau ditutup dengan aman. Tipe exception ini ada check exception dengan uncheck exception. Yang pertama, check exception ini wajib diperiksa oleh compiler saat compile time. Selanjutnya itu harus ditangani menggunakan try catch atau dideklarasikan dengan throw. Contohnya, ada IO exception, yaitu gagal baca file, atau SQL exception, yaitu gagal koneksi DB. Untuk selanjutnya ada unchecked exception, yang merupakan runtime. Tidak diperiksa oleh compiler saat compile time. Biasanya terjadi karena kesalahan logika atau bugs. Tidak wajib ditangani, tapi sangat disarankan. Contohnya ada arithmetic exception, yaitu bagi null, dan null pointer exception. Di sini, selanjutnya, seperti di sini ada contoh kode, penggalan kode yang merupakan yang pertama ini adalah tanpa handling. Jika kita lihat kode yang di sini terdapat, mari kita lihat contoh IO exception berikut. Misalnya kita ingin membaca file bernama, di sini tertulis 404.txt. Jika kita lihat kode ini, kita langsung membuat buffer reader. Kode ini tidak akan bisa dikompil. Java-nya akan error dan mengatakan bahwa kita belum menangani IO exception. Solusinya itu kita membungkus kode yang berisiko tadi ke dalam blok try. Jika file 404.txt ini tidak ditemukan, program tidak akan crash. Ia akan melompat ke blok catch dan mencetak pesan terjadi IO exception. Selanjutnya, uncheck exception. Di sini ada 4 runtime exception. Exception yang paling sering kita temui di sini semua terjadi karena kesalahan logika. Ada arithmetic exception terjadi saat kesalahan hitungan. Contoh paling klasiknya adalah pembagian dengan angka 0. Selanjutnya ada null pointer exception. Terjadi ketika kita mencoba memanggil metode atau variabel dari objek yang masih null atau belum diinisialisasi. Selanjutnya ada index out of bound exception. Di sini terjadi ketika kita mengakses elemen array di luar ukurannya. Misalnya array kita ukurannya 3, tapi kita mencoba akses indeks ke 10.
Selanjutnya di sini ada illegal argument exception. Illegal argument exception ini merupakan yang kita gunakan untuk memberitahu bahwa parameter yang dimasukkan ke metode kita tidak valid. Misalnya metode set age diberi nilai minima, padahal umurnya tidak mungkin negatif. Selanjutnya di sini ada teknik handling, yaitu ada multiple dan cascade. Kadang satu blok try itu bisa menghasilkan lebih dari satu jenis exception. Di contoh ini, number dengan jumlah array 4 bisa melempar array index out of bound exception, dan 0 ini bisa melempar arithmetic exception. Dengan multiple catch, kita bisa menangani keduanya secara spesifik. Yang penting diingat itu yaitu urutan catch-nya harus dari yang paling spesifik atau anak ke yang paling umum atau induk. Selanjutnya catch atau exception itu harus selalu ada di paling bawah. Teknik kedua itu adalah cascade. Cascade. Cascade exception ini di mana satu blok catch itu melempar exception baru. Ini biasanya untuk membungkus exception teknis menjadi exception yang lebih mudah dipahami. Di sini kita membuat custom exception. Kenapa kita membuat custom exception? Supaya pesan errornya itu lebih spesifik dan relevan dengan logika bisnis aplikasi. Dan membuat class invalid input exception yang mewarisi extend runtime exception. Langkah yang pertama adalah membuat exception sendiri. Kenapa? Supaya pesan errornya relevan, daripada menampilkan null pointer exception, lebih baik menampilkan input tidak boleh kosong. Kita membuat kelas baru bernama invalid exception di dalam package exception. Kelas ini extend atau mewarisi runtime exception. Kita pilih runtime exception agar kita tidak perlu repot menambahkan throw di setiap metode yang memanggilnya. Selanjutnya ada throwing atau melempar exception. Setelah exception-nya itu dibuat, kapan kita menggunakannya? Kita akan menggunakannya di input util.java. Kita modifikasi metode input di dalamnya setelah kita mendapatkan input data dari user. Kita cek menggunakan if data.isEmpty. Jika inputnya ternyata kosong, kita melempar exception yang baru kita buat tadi menggunakan keyword throw new invalid input exception. Dan kita berikan pesan error yang jelas jika inputnya tidak kosong, programnya akan berjalan dengan normal. Selanjutnya ada handling atau menangani exception. Di input util ini sudah bisa melempar error, tapi belum ada yang menangkapnya. Jika hal tersebut terjadi, programnya akan tetap crash. Tugasnya di sini adalah menangani error tersebut. Di mana kita menanganinya? Tentu saja di tempat input util dipanggil, yaitu di todo-view.java atau cashflow view di modul yang sebelumnya. Seperti yang bisa dilihat di contoh kode ini, kita membungkus pemanggilan input util.java ini di dalam blok try. Jika user memasukkan input kosong, input util akan melempar invalid input exception. Eksekusi di blok try akan berhenti dan program akan langsung melompat ke blok catch, yaitu invalid input exception. Disinilah kita menangani errornya cukup dengan menampilkan pesan errornya ke user. Selanjutnya di sini ada entity
Di sini ada class to do yang tujuannya merepresentasikan satu data to do item. Terus atribut utamanya itu ada ID yang merupakan identitas unik to do di-generate otomatis lewat set ID. Selanjutnya ada title yang merupakan judul to do divalidasi agar diawali huruf kapital, panjang minimal 6 karakter, tidak diawali angka atau spasi, finish, statusnya selesai atau belum, dan validasi error menggunakan invalid input exception. Selanjutnya di sini ada package exception. Package exception ini dengan kelas invalid input exception. Custom exception ini turunan dari runtime exception dipakai untuk semua kesalahan input agar error message-nya lebih informatif. Selanjutnya ada package repository. Package repository ini interface-nya ada di to-do repository yang menetapkan kontrak operasi dasar. Seperti yang tadi, di sini sudah ada repo get all to do's, repo add to do, repo remove to do, repo update to do, id to do, string new title, repo search to do, repo search to do. Selanjutnya kelas to do repository. Kelas to do repository itu merupakan implementasi penyimpanan menggunakan array to do data yang ukurannya 100. Fungsi-fungsi pentingnya sama seperti yang tadi. Selanjutnya di sini ada package service. Package service ini berisi business logic atau penghubung antara view dan repository. Interface-nya itu ada to-do service yang mendefinisikan operasi logisnya tidak berurusan dengan tampilan. Ada class to-do service. Class to-do service ini merupakan implementasi service yang memanggil repository service to do, string title yang merupakan validasi judul lalu tambah. Selanjutnya ada service remove to, yaitu integer ID untuk menghapus data tertentu. Selanjutnya service update to do, integer ID, string new title, boolean is finished untuk mengubah data. Selanjutnya ada service sort to do dan service sort to do, service show to do. Di sini ada package util. Kelasnya itu ada input util, membungkus scanner untuk input, lalu memastikan input tidak kosong, dan melempar invalid input exception jika usernya tidak mengisi. Selanjutnya ada package view. Package view ini kelasnya ada to do view. Menu utamanya itu ada tambah to do, ubah to do, cari to do, urutkan to do, hapus to do, dan keluar. Tiap menu memiliki validasi tambahan, angka, huruf status, dan sebagainya untuk memanggil service terkait. Selanjutnya ada kelas app-nya itu yang merupakan main. Sebagai entry point-nya itu ada itu do repository repo sama dengan new, menginisialisasi dan menjalankan aplikasi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.